Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa kita saat ini. Saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati kita menyatukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan memujikan satu pujian yang menyatakan Allah peduli. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam segala perkara hidup yang kita menghadapi, Allah selalu peduli bagi kita setiap orang yang percaya kepada Dia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Sekali lagi kita katakan, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat, baik makan minuman yang boleh kami nikmati sepanjang hari, dan bahkan untuk kesehatan yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami.
Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami juga boleh diingatkan akan karya Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kami, yaitu ketika Tuhan boleh menyerahkan nyawamu untuk boleh menebus kami. Oleh karena itu biarlah sukacita boleh juga senantiasa tinggal dan terpancar dalam kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kami boleh datang, untuk kami juga boleh menaikkan setiap syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu bersama-sama mendasari di dalam persekutuan doa kami ini dengan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau boleh tolong kami ketika kami boleh baca firman-Mu, dan ketika kami boleh merenungkan bersama, kami juga boleh berikan kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu melalui setiap pesan firman yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang menyimak dan mendengarkan. Dan dari kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita saat ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Tuhan, ada satu ajaran yang menyatakan bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, pasti hidupnya diberkati. Barang siapa percaya kepada Kristus, pasti hidupnya akan dibuat berhasil. Apa yang dilakukan pasti berhasil. Barang siapa yang percaya pada Kristus, pasti dia akan terbebas daripada permasalahan hidup atau persoalan hidup. Ajaran ini banyak menarik simpati banyak orang Kristen yang kemudian berbondong-bondong untuk mengikuti ajaran ini dengan satu harapan mereka mengalami apa yang dijanjikan oleh ajaran ini. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah demikian adanya? Apakah ketika kita menjadi percaya pada Kristus, kemudian kita adalah orang-orang yang terbebas daripada permasalahan hidup? Apakah sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, ketika kita menjadi orang percaya pada Kristus, kemudian hidup kita pasti diberkati? Apa yang kita lakukan itu pasti berhasil? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu belajar daripada perjalanan tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana yang terjadi dalam kehidupan mereka. Alkitab mencatat bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang yang secara total, ya nabi, ya rasul-rasul yang Tuhan panggil adalah orang-orang yang secara total melayani Tuhan. Bahkan mungkin tingkat kerohanian mereka adalah mungkin jauh lebih tinggi daripada kita yang hidup pada zaman ini. Namun apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Apakah mereka adalah orang-orang yang terbebas daripada persoalan hidup, pergumulan hidup, dan juga permasalahan hidup? Jawabannya adalah tidak. Mereka adalah orang yang selalu bergumul di zamannya dengan problem-problem yang dihadapi. Mereka adalah orang-orang yang bergumul di zamannya dengan masalah-masalah dan juga persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Artinya apa? Dari hal ini kita melihat bahwa ternyata menjadi orang percaya pada Kristus itu tidak menjamin kemudian kita akan terbebas daripada permasalahan hidup. Namun demikian Bapak Ibu Tuhan, apakah dengan begitu kita haruslah menjadi orang-orang yang kehilangan sukacita? Kita kehilangan harapan kita kepada Tuhan dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan. Apakah karena kita adalah orang-orang yang tidak hidup dalam penderitaan, masih tetap hidup dalam penderitaan, kemudian kita kehilangan rasa syukur kita kepada Tuhan?
dan tentunya pengharapan kita kepada Dia. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita belajar daripada seorang nabi bernama Habakuk. Hal sama juga yang juga dialami oleh Habakuk. Dia adalah seorang nabi yang bergumul dengan problem hidup di zamannya. Ya, satu problem yang kemudian membuat dia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan hidup saya? Mengapa saya sebagai orang percaya? Mengapa orang percaya harus mengalami penderitaannya sedemikian? Sedangkan ketika dia bandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, mereka hidupnya lebih baik atau lebih jauh daripada persoalan hidup, persoalan dan juga permasalahan. Namun ketika kita renungkan, kita lihat bagian yang kita baca dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 19. Kita melihat bahwa meskipun dia dalam situasi pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan yang itu menanyakan mengapa orang percaya harus menderita dan orang yang tidak percaya harus mengalami sesuatu yang mungkin lebih baik daripada orang percaya, seperti yang terlihat. Namun itu semua tidak kemudian menghilangkan sukacita dan harapan daripada Habakuk terhadap Tuhan, dan juga tidak menghilangkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kita melihat di sini satu ungkapan yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh Habakuk di zamannya. Ya, di ayat 17 sampai dengan 19 kita menemukan satu ungkapan yang saya pikir ini ungkapan yang luar biasa yang diungkapkan oleh orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Ya, kita melihat di sini ada 3 prinsip yang sebenarnya ini boleh menjadi satu prinsip yang boleh juga kita pakai, kita teladani untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga ketika dalam situasi sulit, dalam situasi apapun kita masih boleh bersukacita, kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kita tidak kehilangan harapan kita kepada Tuhan. Saya melihat di sini ada tiga hal yang mungkin saya singkat menjadi SSN gitu ya. Yang pertama adalah S2N ya. Yang pertama adalah sekalipun ya. Kita melihat di sini dikatakan di ayat yang ke-17 bagian A, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Di sini kita melihat bahwa sekalipun ya, seolah-olah segala sesuatunya itu tidak memiliki harapan. Segala sesuatu yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan itu tidak memiliki, ya tidak mempunyai harapan untuk mungkin nanti kita nikmati. Ya. Tapi kita melihat bahwa sekalipun itu semua terjadi, itu tidak menghilangkan ya pengharapan Habakuk kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya, dan hasil pohon zaitun itu mengecewakan. Ketika semuanya dikerjakan, semuanya dilakukan, sepertinya tidak berhasil. Tetapi itu tidak menghalangi untuk Habakuk, untuk dia boleh bersyukur dan juga tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua kita melihat juga dikatakan S yang kedua, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang kedua ini berbicara tentang sebenarnya cadangan gitu ya. Ketika dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara tentang cadangan akan bahan pokok ya, tentang kebutuhan yang pokok dalam hidupnya. Yang pertama tadi kalau kita melihat sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini berbicara tentang apa yang dikerjakan. Yang kemudian yang kedua berbicara tentang kebutuhan kita. Ya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ketika segala sesuatunya mungkin ya, ketika tidak ada harapan, ya kemudian semua sesuatu yang dikerjakan tidak memberikan hasil, tidak berhasil dan tidak memberikan harapan. Dan yang kedua, sekalipun tidak ada makanan, tidak ada cadangan, bahkan tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat itu untuk menjadi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai orang percaya. Namun Habakuk dia katakan, sekalipun semua itu terjadi, itu tidak menghalangi untuk dia bersukacita dan dia memiliki pengharapan pada Tuhan.
Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan lain sebagainya. Dikatakan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bapak Ibu Tuhan, apa yang membuat dia yang mengatakan bahwa sekalipun, karena dia tahu walaupun semuanya tidak, ya, seolah-olah tidak memiliki harapan, semuanya tidak ada sesuatu yang itu bisa kemudian menolong kita, yang kemudian bisa kita andalkan. Namun dia tahu bahwa apa? Sumber kekuatan, sumber pertolongannya itu bukan dari apa yang dia kerjakan, bukan dari apa yang sudah dia lakukan, dan dari apa yang sudah dia persiapkan, tapi sumber pertolongannya itu hanyalah dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Dia yang menyelamatkan Habakuk. Dia yang akan menyelamatkan Habakuk. Dia yakin bahwa Allah itu juga yang akan memberikan kekuatan kepada dia untuk dia tetap bertahan, untuk dia tetap hidup, ya, untuk dia tetap melangkah di tengah-tengah kondisi zaman yang mungkin membuat dia juga sempat, ya, bertanya, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu di Tuhan. Kita hadir dalam situasi yang sulit, ya, situasi, ya, wabah COVID-19 ini juga mungkin pasti berdampak pada kita semua. Kita sebagai pengusaha mungkin kita bergumul bagaimana supaya usaha kita masih tetap bisa bertahan, ya. Mungkin ada dilema-dilema yang kita hadapi di dalamnya. Ya, entah itu berbicara tentang, ya, tenaga kerja yang mungkin harus kita tanggung, dan juga mungkin berbicara tentang produksi, ya, biaya produksi, ya, yang tetap, tetapi barang yang kita produksi pemasarannya sulit, ya, untuk kita, ya, untuk dipasarkan. Dan juga bagi kita yang mungkin karyawan, kita juga pasti terdampak dengan apa yang terjadi saat ini. Dan juga mungkin kita yang lain, ya, pekerjaan kita yang lain, pedagang dan juga Bapak Ibu yang lain pasti juga terdampak dengan, ya, wabah ini. Tetapi satu hal yang boleh kita teladani pada Habakuk, ya, sekalipun, namun dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang akan menyelamatkan dia, dan Allah itu juga yang akan memberikan kekuatan pada dia untuk dia boleh tetap berjalan, tetap berdiri tegak di tengah-tengah hantaman badai dan juga persoalan hidup yang dihadapi. Saat ini juga hal sama juga yang boleh kita lihat dari dia, bahwa apa? Meskipun dunia sepertinya tidak memberikan harapan, dan meskipun apa yang kita kerjakan tidak memberikan harapan dan hasilnya mengecewakan, biarlah itu juga tidak menghalangi pengharapan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang akan menyelamatkan kita. Tangannya selalu peduli dan tangannya selalu hadir untuk menolong orang-orang yang berharap pada dia. Dan Allah juga yang akan memberikan kekuatan kita untuk kita boleh bangkit kembali daripada keterpurukan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Saya katakan kita tidak pernah terbebas dari permasalahan hidup, tetapi satu hal, Allah yang menyelamatkan kita. Allah juga yang akan menolong kita dan akan mengangkat kita supaya kita boleh kembali berjalan, melewati, menghadapi tantangan dan berjalan dalam tantangan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Melalui Nabi Habakuk kami kembali diingatkan, meskipun kami ada di tengah-tengah pergumulan hidup, meskipun dunia di mana kami berada, apa yang kami lakukan, usaha kami tidak memberikan harapan dan bahkan mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Namun Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan boleh pelihara iman kami dan kiranya kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami untuk kami tetap memiliki rasa syukur, bersuka cita, dan bahkan kami tidak kehilangan harapan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami
Ini surga kami, dan kiranya firman terus boleh menguatkan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita terus teringat bagi jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Siapapun yang kita ingat, kita bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan, kita serahkan mereka, biarlah Tuhan yang berkarya menolong mereka, memberikan pemulihan bagi mereka. Kita berdoa bagi kehidupan keluarga yang boleh merawat. Kita juga teringat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berusia lanjut, ya dimanapun mereka berada saat ini di rumah masing-masing. Kita juga doakan supaya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah ya situasi kondisi di wabah COVID-19. Mereka terus dipeliharakan oleh Tuhan. Kita juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan secara khusus, ya pelayanan, kegiatan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan tolong ya, kiranya Tuhan berberkati ya pelayanan Tuhan, baik hamba Tuhan dari dalam maupun dari luar, dan juga para majelis dan juga aktivis pelayanan yang lain. Tuhan juga boleh tolong. Kita juga berdoa bagi keberadaan ya gereja Tuhan dalam segala pergumulan, ya dalam setiap program yang ada. Kita juga bawa ke dalam tangan Tuhan ya, secara khusus untuk panitia hari besar yang saat ini sedang mengadakan satu kegiatan lomba. Biarlah Tuhan juga menggerakkan jemaat untuk jemaat-jemaat Tuhan boleh ambil bagian di dalamnya. Ya selanjutnya kita juga berdoa bagi ya negara bangsa kita. Kita berdoa secara khusus di dalam ya perang, di dalam penanganan ya penanggulangan wabah COVID-19. Kita doakan supaya Tuhan memberkati pemimpin negara kita, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara. Biar Tuhan memberikan hikmat ya Pak ya lembaga ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga bertanggung jawab untuk menangani problem ini. Tuhan juga boleh berkati mereka. Kita doakan juga untuk para tenaga sukarelawan ya, para dokter yang ada di garis depan untuk menangani wabah ini, mengobati para pasien dan juga mendampingi mereka. Tuhan tolong keluarga mereka yang ditinggalkan, Tuhan juga boleh berkati dan jaga. Kita juga berdoa tidak lupa bagi pekerjaan Tuhan di Sekolah Kristen Pelita Kasih dan juga Puspei Mulyo. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan setiap syafaat ini. Saya mengajak Bapak Ibu boleh kita menaikkan bersama-sama di rumah masing-masing ya, untuk kita mengangkat suara kita untuk kita menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami menaikkan setiap syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Kami saat ini bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit. Bapa, kami rindu biarlah kasih setiamu boleh melawat mereka satu persatu. Kiranya di tengah-tengah kondisi sakit ini Tuhan boleh terus menguatkan hati hidup mereka, untuk mereka boleh tetap menyandarkan pengharapannya hanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya. Kami juga menyerahkan biarlah iman mereka terus ditumbuhkan, semakin ditumbuhkan di tengah-tengah penderitaan mereka, di dalam sakit penyakit mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap sarana obat-obatan dan apapun yang diupayakan yang di dalam kehendak-Mu, biarlah semuanya boleh dipakai Tuhan untuk sebagai sarana pemulihan bagi anggota jemaat yang sakit. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi, biarlah kasih yang lembut, hati yang mengasihi, yang sabar Tuhan berikan untuk mereka boleh mendampingi anggota keluarga yang sakit. Kesehatan yang cukup Tuhan juga boleh berikan kepada mereka. Bersama-sama sore hari ini kami juga berdoa teringat bagi jemaat Tuhan yang sudah berusia lanjut. Kami rindu kiranya satu persatu Tuhan boleh lawat mereka di rumah masing-masing. Kiranya kekuatan, kesehatan yang dapat Tuhan beri tambah-tambahkan bagi mereka. Dan kiranya sukacita bersama-sama dengan keluarga juga Tuhan boleh berikan bagi kehidupan mereka. Kiranya di tengah-tengah usia yang Tuhan sudah anugerahkan saat ini,
mereka pun tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi keluarga, menjadi teladan bagi keluarga, dan juga biarlah iman percaya mereka boleh semakin diperteguh di dalam Tuhan. Saat ini hambamu juga rindu membawa keberadaan hamba Tuhan dan majelis di gereja kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja kami. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat bagi mereka di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan di dalam segala hal yang boleh dikerjakan. Dan kiranya pertolongan-Mu yang sempurna boleh dinyatakan bagi mereka. Dan terus Tuhan memimpin setiap hamba-Mu untuk boleh semakin hari dipakai Tuhan, boleh menjadi sarana bahwa jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga mereka masing-masing. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan juga memberkati suami istri, anak-anak mereka boleh dijagai oleh Tuhan. Kami juga bersama-sama saat ini berdoa bagi para majelis di gereja kami. Kiranya Tuhan juga tolong mereka di dalam pekerjaan mereka setiap hari, di dalam pelayanan yang dipercayakan bagi mereka, dan terlebih khusus dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya anak istri dan semua yang boleh ada dalam hidup mereka boleh diberkati Tuhan, dan semua boleh dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menopang dan menunjang untuk pelayanan Tuhan. Kami bersama-sama juga saat ini berdoa bagi setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Mereka satu persatu Tuhan lawat dengan segala pergumulan. Mereka yang bergumul dengan usaha, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan keluarga, permasalahan suami istri dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Kiranya pertolongan-Mu yang sempurna dinyatakan bagi mereka satu persatu dalam setiap pergumulan mereka. Mereka saat ini mengalami kelemahan iman, kiranya Tuhan juga boleh kembali kuatkan. Karena Engkau-lah Allah yang boleh memberikan kekuatan, menyelamatkan, bahkan memberikan pertolongan kekuatan bukan boleh menjalani kehidupan ini. Kami juga bersama-sama saat ini teringat bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan yang ada di Sekolah Kristen Pelita Kasih dan juga POSPI Indonesia. Kami menyerahkan untuk lembaga pendidikan yang Tuhan boleh berikan dan percayakan untuk didirikan oleh gereja-Mu. Tuhan tolong kiranya berkat-Mu boleh diberikan bagi sekolah ini dalam proses belajar mengajar yang berjalan di tengah pandemi ini. Tuhan tolong juga dalam proses penerimaan siswa baru, Tuhan yang menolong. Di dalam proses pembangunan, Tuhan juga yang menolong. Setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik pengurus yayasan, koordinator sekolah, dan juga para guru dan semuanya, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk memajukan sekolah ini dan juga mewujudkan visi misi awal bagi yang ditaruh oleh Tuhan bagi sekolah ini. Kami juga serahkan untuk POSPI Indonesia dengan segala pergumulannya. Tuhan juga boleh berkati hamba Tuhan yang lain di sana, Bapak Stefanus, Tuhan juga boleh berkati keluarga mereka, jemaat Tuhan, dan juga para pengurus yang ada. Tuhan juga boleh berkati, dan kami juga menyerahkan untuk tumbuh kembang POSPI ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan akhirnya Bapak, kami menyerahkan segala kerinduan dan kebutuhan daripada POSPI untuk memiliki tempat yang permanen. Tuhan juga boleh sediakan tepat waktunya seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga bersama-sama teringat bagi keberadaan bangsa negara kami, secara khusus di dalam masa penanggulangan wabah COVID-19. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Dan kami serahkan untuk pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk boleh mengkoordinasi, menjadi koordinator bagi pemerintahan bangsa ini, yang boleh menangani segala hal yang berkenaan dengan problem bangsa ini. Biarlah hikmat-Mu yang Tuhan berikan bagi Presiden Joko Widodo, dan juga kami serahkan untuk Badan Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab untuk boleh menangani wabah ini. Tuhan juga boleh tolong, biarlah mereka juga diberikan hikmat, mereka boleh bekerja dengan baik, dan terlebih untuk tenaga kesehatan, para medis yang ambil bagian di garda terdepan. Tuhan juga boleh berkati, biarlah pertolongan-Mu dan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan diberikan bagi mereka. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga boleh berkati. Dan akhirnya Bapa, kami sepenuhnya menyerahkan sekali lagi untuk seluruh doa kami dan siapa syafaat yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Dan yang kami serahkan sepenuhnya, dan demi nama Yesus kami
berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kita saat ini. Semoga untuk kita boleh menyiapkan hati hidup kita untuk kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya, dan Tuhan akan memimpin kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.